Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di kediaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu melalui ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk perlindungan dan berkat-berkat-Mu bagi kami, sekalipun hidup yang kami jalani saat ini berhadapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Kami percaya kasih-Mu jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Oleh karenanya, kami tetap menyerahkan hidup kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Jadikanlah ibadah kami saat ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau hadir dalam ibadah keluarga kami saat ini. Pujian dan doa yang kami naikkan kepadamu, serta sapaan firman-Mu, akan menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah kita bermazmur. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajah-Nya
dalam saat yang teduh. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang menyatakan demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Pergumulan yang berbeda-beda kadarnya. Tapi setiap orang yang hidup pasti pernah mengalami persoalan dan masalah. Saya juga pernah mengalami pergumulan yang cukup berat buat keluarga kami. Ketika anak kami harus masuk di ruang intermedit di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah terbayangkan anak yang masih usia belasan duduk di bangku SMP, ternyata dia harus masuk karena penyakit yang kami tidak sangka-sangka. Rasanya saya harus mendapat kekuatan dari mana?
jemaat, saudara seiman, keluarga datang silih berganti menguatkan saya dan suami. Tapi rasanya pikiran ini tidak bisa fokus terhadap percakapan dan pembicaraan dengan orang lain. Saya mencoba menguatkan diri sendiri dengan khotbah-khotbah yang pernah saya sampaikan dalam ibadah-ibadah ataupun dalam percakapan-percakapan pastoral yang menguatkan jemaat. Saya mencoba berkomunikasi dengan Tuhan. Mulai dari bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menggugat Tuhan, mulai dari mengoreksi diri sendiri, Tuhan, di mana kesalahan saya, mulai juga bertanya kepada Tuhan, kenapa berkat yang Engkau beri seperti ini, sampai kepada curahan air mata dan kepasrahan bahwa Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong. Dalam kepasrahan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya bersama suami di malam hari meminta kepada penjaga kamar intermedit. Jam 10 malam kami minta diizinkan masuk. Kami mau berdoa. Kami berdua diizinkan masuk, tapi tidak lama. Kami dikasih kursi, tapi kami menolak. Kami bilang kami tidak pakai kursi. Kami akan berlutut. Saya bersama suami berlutut di tempat tidur anak saya yang saat itu tidak sadar di ruang intermedit. Kami berdoa. Kami berbicara dengan Tuhan. Dan kami mengaminkannya dengan air mata yang akhirnya menangis. Bapak Ibu, itu kepasrahan. Besoknya jam 6 pagi, ketika orang-orang yang menjaga pasien yang ada di intermedit sudah mulai cari kamar mandi, cari sarapan, tiba-tiba dipanggil keluarga dari anak Vinci. Saya masuk, saya tanya ada apa? Bapak Ibu, jawabannya adalah, Bu, anaknya minta disuap untuk sarapan pagi ini. Rasanya Bapak Ibu Saudara, badan ini melayang. Tuhan, tadi malam Vinci itu belum sadar, tapi pagi ini dia sudah bisa minta dipanggil keluarganya untuk menyuapi dia makan karena banyaknya alat yang dipasang di tubuhnya. Apa yang dikatakan oleh pemazmur, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Hanya kasih cinta dan berkat Tuhan yang memampukan untuk pemazmur menyampaikan kemahadahsyatan Tuhan dalam kehidupannya. Pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika dia mau mengandalkan Tuhan. Sukacita yang besar itulah yang saya dan suami dan keluarga besar rasakan ketika anak sudah sadar
ketika anak mau dikasih makan, ketika sorenya dia sudah boleh keluar dari ruangan intermediate. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami persoalan masalah yang cukup besar. Pernah mengalami pergumulan yang Tuhan rasanya sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi. Pemazmur, yakni Mazmur Daud, mau menyatakan, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Permohonan Daud supaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya, terlebih-lebih ketika masalah dan pergumulan datang. Dalam ayatnya yang ke-12 dia katakan, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Dalam persoalan dan pergumulan yang begitu besar yang dihadapi oleh Daud, dia meminta, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Tidak ada satupun orang dalam pergumulan masalah persoalan yang berat dan dia bilang gak apa-apa Tuhan lama-lama di sini. Orang yang normal, orang selalu berkata, segeralah Tuhan tolong aku, mengeluarkan aku dari kesulitanku, mengangkat aku dari pergumulanku. Karena aku lemah, karena aku tidak kuat. Dan itu yang diserukan oleh pemazmur. Bahkan dia katakan, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah semua pergumulan itu menjadi kalah. Masalah dan persoalan itu dapat ditaklukkan. Karena pengharapan hanya kepada Tuhan, satu-satunya yang mampu menolong untuk mengatasi semua yang dihadapi. Dalam ayat selanjutnya pemazmur katakan, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Pemazmur berkata, aku ini sengsara, aku ini miskin, aku ini susah. Tapi Tuhan memperhatikan aku. Dia menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Apa yang menjadi pergumulan dan pengalaman Daud ditolong oleh Tuhan, itu yang dia bagikan dalam tulisan Mazmurnya juga kepada kita pada malam hari ini. Semua orang pernah mengalami kesulitan. Semua orang pernah punya pergumulan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu meletakkan pengharapan kepadanya. Di saat ini Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak susah? Di masa pandemi yang kita hadapi, siapa yang tidak merasa kesulitan? Hidup yang katanya new normal, berbeda jauh dengan biasa yang sebelum terjadi pandemi. Dalam situasi seperti ini, kita mencoba tetap bertahan menghadapi dampak dari pandemi ini, baik kesehatan, baik ekonomi, baik kekerabatan, banyak hal dampak yang terjadi. Tetapi bagi orang percaya, tetapi bagi kita semua, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan segeralah menolong aku. Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan aku.
Biarlah segera Engkau melepaskan aku dan segera menolong. Pengharapan pemazmur yang tidak sia-sia. Karena kita tahu bagaimana hebat dan kuatnya Daud membunuh Goliat, raksasa Filistin yang kuat itu. Bagaimana dia menghadapi binatang-binatang buas ketika dia menjadi seorang gembala. Bagaimana dia memimpin Israel. Tapi ketika dia jatuh dalam kesalahan dosanya, ketika dia terlibat dalam hubungan yang tidak benar dengan Bathsheba, dia juga dalam kelemahan datang kepada Tuhan, memohon ampun dan pertolongan. Tidak ada satupun kita manusia yang super hebat. Semua punya keterbatasan, semua punya kelemahan. Tapi kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Kita punya Tuhan yang super hebat. Kepada Dialah segala pengharapan yang mau kita berikan. Bapak Ibu Saudara, masalah, pergumulan, persoalan datang silih berganti menghadang kehidupan kita. Tapi yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita terus menghadapi hari-hari yang harus kita jalani. Mari kita menghadapi setiap tantangan, pergumulan, dan masalah. Percayalah, dalam semua situasi yang kita alami itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menguatkan, Dia memampukan, dan Dia memberikan kita jalan keluar. Yang pada akhirnya, iman kita semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan pertolongan Tuhan, apapun warna hidup ini, Tuhan kami pasti bisa, Tuhan aku pasti sanggup. Karena aku tidak sendirian, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menguatkan, Engkau selalu menuntun, dan Engkau selalu memberkati. Kiranya Tuhan menguatkan setiap kita, teristimewa dalam situasi dan masa-masa sulit seperti ini. Tuhan memberkati. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, apapun Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini,
hati, Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada malam hari ini ketika kami datang beribadah dalam ibadah bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dalam situasi apapun yang kami hadapi. Teristimewa Tuhan dalam masalah dan pergumulan yang kami alami. Kami percaya kami tidak sendirian, tapi Engkau ada, Engkau hadir, menemani, menguatkan, bahkan menuntun kami untuk boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Bapa yang di sorga, kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah semua kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu dalam doa kami, dalam ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan memberkati, supaya kami juga terus dikuatkan menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan dengan kekuatan iman kepada Tuhan saja. Karena kami percaya kami tidak akan jatuh tergeletak di dalamnya, tapi tangan Tuhan selalu siap menopang kami, memampukan kami untuk menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Bapa, kepada semua anak-anak-Mu yang datang berseru kepada Tuhan dalam tetesan air mata, kepada mereka yang datang berlutut kepada Tuhan, kepada mereka yang datang mengeluh kepada Tuhan, kepada mereka yang berseru memohon pertolongan dan pengharapan yang diletakkan kepadamu. Tuhan, kami serahkan semua mereka. Kami tidak tahu masalah dan persoalan, pergumulan apa yang dihadapi. Tetapi Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini kami mendoakan semua mereka. Tuhan, teguhkan iman percaya mereka. Tuhan, kuatkan di dalam menghadapi masalah dan pergumulan, dan Tuhan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa yang di sorga, biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kami semua, khususnya di dalam menjalani masa-masa kesulitan. Di tengah saat ini kami harus menghadapi pandemi COVID ini Tuhan, peristimewa dampak baik dari segi kesehatan, ekonomi, atau dampak lainnya. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap kuat berjalan, supaya kami tetap kuat menghadapi kehidupan ini, tetap bisa menghadapi setiap dampaknya dan keluar dengan kemenangan iman. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga tetap Tuhan boleh melaksanakan protokol penanganan COVID-19 ini Bapa, untuk tetap memakai masker, untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap boleh mencuci tangan. Biarlah Tuhan itu semua kami lakukan, Tuhan memberkati, dan itu tetap boleh menjaga kesehatan kami semua terhadap pandemi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa bagi semua mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang terbaring lemah di rumah-rumah sakit, maupun mereka yang melakukan isolasi mandiri. Tuhan Yesus memberkati, supaya mereka boleh dipulihkan, dikuatkan, disehatkan, mereka kembali pulang dengan pertolongan dari Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu, vaksin yang saat ini sedang diproses pembuatannya Tuhan campur tangan, sehingga ya Tuhan pandemi ini boleh dihadapi dengan berkat yang Tuhan berikan melalui adanya vaksin bagi penyakit corona ini. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, umat-Mu di dalam tangan kasih sayang-Mu. Untuk semua itu kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya semua itu tidak menghalangi berkat-berkat, rencana-rencana baik Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa bagi semua kami yang datang kepadamu dalam ibadah-ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati ibadah kami, berkenan di hadapan-Mu, memberkati setiap pekerjaan usaha kami, memberkati setiap kesehatan kami, memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami, memberkati setiap hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, dan adik, memberkati semua kami dalam setiap perjalanan hidup kami.
Apapun yang kami hadapi Tuhan, bersama-samalah dengan kami. Untuk semua jemaat-Mu dari GPB Jemaat Orsina dimanapun berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan pelayanan kesaksian dan persekutuan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami sebagai gereja-Mu untuk lakukan, Tuhan campur tanganlah berkat-berkat-Mu terlimpah, menopang dan memampukan kami di dalam melaksanakan setiap pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berdoa, biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa taat setia dan meletakkan pengharapan kami yang kami tahu tidak akan sia-sia hanya kepada Tuhan. Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Tuhan, Engkau dengar dan sempurnakanlah doa kami ini, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan.
tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin.